Halo semua, bertemu dengan saya Deniria Marsilaban dari tim pengajar Aljabar Linear 1. Kita akan menggunakan basis dari ruang baris, ruang kolom secara khusus dan untuk nanti mencari ruang yang direntang oleh sehimpunan vektor dan mencari basis dari ruang tersebut. Contoh basis ruang yang direntang himpunan vektor. Vektor berikut merentang subruang R4. Cari subhimpunan dari vektor yang merupakan basis dari subruang. Di sini diberikan ada vektor V1, V2, V3, V4, V5, sampai V6. Ini Anda lihat semua vektor ini berada di R4. Dan ini kita bisa sebut sebagai vektor S, yaitu V1, V2, sampai V6. Vektor yang ada di R4. Maka span S itu adalah subruang dari R4, pasti ya. Nah, sekarang Anda disuruh mencari vektor yang merupakan basis dari subruang yang direntang oleh himpunan vektor-vektor V1 sampai V6 ini. Nah, untuk mencari basis dari subruang yang direntang oleh keenam vektor ini, tulis vektor dalam bentuk vektor kolom dari suatu matriks dan buat matriks A yang memiliki vektor ini sebagai vektor yang berurutan. Maksudnya seperti apa? Kita buat ini menjadi vektor kolom dan kita tulis secara berurutan untuk membentuk matriks. Misalnya 1, ini kita buat menjadi kolom pertama V1, ini V2 menjadi kolom kedua, V3 menjadi kolom ketiga, dan selanjutnya sampai V6 menjadi kolom V6. Maka kita akan memperoleh matriks ini, matriks A. Kalau Anda lihat, matriks A ini sebenarnya sama dengan matriks yang pada contoh sebelumnya, contoh 7 ya. Sehingga di contoh sebelumnya kita melakukan operasi baris elementer terhadap A, kita memperoleh matriks eselon barisnya, yaitu matriks R. Dan Anda tahu dari matriks R ini Anda dapat menemukan basisnya. Basis adalah yang memiliki satu utama. Sehingga basis di sini adalah ini, kolom 3 dan kolom 5. Sehingga di sini maka span dari V1, V2 sampai V3, V6 itu sama dengan ruang kolom dari A. Dan basis dari ruang yang direntang oleh V1, V2 sampai V6 atau span S itu sama dengan basis dari ruang kolom A. Dan nanti kita peroleh adalah C1. Di sana adalah ruang kolom A adalah C1, C3, dan C5. Atau kita lihat di sini berarti adalah V1, V3, dan V5 yang menjadi basisnya. Ya. Basis ruang baris matriks. Carilah basis ruang baris A yang semuanya terdiri dari vektor baris A. Jadi diberikan matriks A seperti ini, Anda disuruh mencari basis dari ruang baris matriks A, tapi basis itu harus terdiri dari vektor baris dari A. Sebelumnya kita sudah mencari basis dari ruang baris suatu matriks A, kita lakukan operasi baris elementer, kita memperoleh matriks eselon baris R. Dan untuk mencari basis dari A, itu bisa kita cari dengan mencari basis dari R, karena operasi baris tidak mengubah ruang baris dari matriks, maka basis dari A dapat sama saja dengan basis dari R. Namun di sini Anda diminta mencari supaya basis itu harus terdiri dari vektor-vektor baris dari A. Dari vektor baris dari A. Untuk itu, kita dapat melakukan cara sebagai berikut. Pertama, transpose A menjadi A transpose. Jadi lakukan transpose sehingga ini nanti menjadi baris menjadi kolom ya. Kemudian kita melakukan operasi baris elementer untuk mereduksi A transpose menjadi matriks eselon baris seperti ini. Dan setelah membentuk
eselon baris, Anda tahu bahwa basis dari ruang kolom transpose itu adalah yang memuat satu utama. Jadi ini adalah kolom 1, kolom 2, dan kolom 4 ya. Jadi nanti yang menjadi basis dari A transpose itu adalah C1, C2, dan C4. Oke. Di halaman sebelumnya kita sudah lihat bahwa basis dari ruang kolom A transpose adalah C1, C2, dan C4. Maka basis dari ruang baris A adalah R1. Jadi kita balikan ya. Tadi ini di transpose, kita kembalikan. C1 berarti itu sama dengan R1 di A. C2 di A transpose adalah R2 di A. Dan C4 pada A transpose adalah R4 di A. Masalah berikutnya, diberikan himpunan vektor S yang terdiri dari V1, V2, sampai Vk di Rn. Carilah subhimpunan dari S yang membentuk basis dari span S. Dan nyatakan vektor yang bukan basis sebagai kombinasi linear dari vektor pada basis. Jadi Anda diberikan sehimpunan vektor, terus Anda diminta mencari span dari S. Setelah Anda mencari span dari S, itu nanti adalah subruang dari Rn. Dalam kasus ini, maka Anda juga diminta menyatakan vektor-vektor yang bukan basis sebagai kombinasi linear dari basis. Contoh, cari subhimpunan vektor V1, V2, V3, V4, dan V5 yang merupakan basis subruang R4 yang direntang oleh vektor-vektor ini. Kalau Anda lihat V1, V2, V3, V4, dan V5 semuanya ini adalah vektor di R4. Dan kalau ini kita nyatakan sebagai S yang terdiri dari V1, V2, sampai V4, sampai V5, maka Anda diminta mencari basis dari span S. Ya. Untuk melakukan hal ini, kita bentuk matriks dengan kolom-kolomnya adalah vektor di vektor-vektor ini, V1. Jadi ini adalah kolom pertama adalah V1, V2, V3, V4, sampai V5. Ini adalah tadi matriks yang telah kita buat yang terdiri dari vektor-vektor yang diberikan V1, V2, V3, V4, V5. Kemudian reduksi matriks menjadi matriks eselon baris. Seperti ini. Jadi kita melakukan operasi baris elementer sehingga kita memperoleh matriks eselon baris yang di sebelah kanan dengan vektor kolomnya adalah W1, W2, W3, W4, dan W5. Ya. Maka basis ruang kolom dari matriks ini adalah yang memiliki satu utama, yaitu W1, W2, W4, dan W4 ya, hanya 3. Jadi W1, W2, dan W4. Dan basis dari subruang R4 yang terdiri dari basis subhimpunan awal adalah kita melihat yang bersesuaian, karena di sini tadi W1, W2, W3, berarti di sini adalah V1, V2, dan V3. Jadi di sini di sini adalah W1, W2, dan W4, maka di sini adalah V1, V2, dan V4 ya. Jadi bukan V3. Atau kalau kita mengambil vektor-vektornya, V1 adalah ini, V2 adalah ini, dan V4 adalah vektor yang ini. Nyatakan vektor yang bukan basis sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Ini adalah matriks eselon baris tereduksi. Tadi yang sudah kita peroleh di halaman sebelumnya, dan ini adalah matriks dari vektor-vektor yang semula diberikan, yaitu V1, V2, sampai V5. Dan tadi kita sudah memperoleh yang menjadi basis dari matriks eselon baris tereduksi ini adalah W1, jadi yang memiliki satu utama, W2, dan W4. Dan basis dari vektor yang diberikan adalah V1 yang bersesuaian, V2, dan V5.
4. Sekarang Anda diminta menyatakan vektor yang bukan basis sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Nah, yang bukan basis di sini adalah V3 dan V5. Kita dapat lihat di sini itu bersesuaian dengan W3 dan W5. Dari matriks ini dengan mudah kita bisa melihat bahwa W3 itu sama dengan 2W2 ditambah 2W1 ditambah W2. Jadi nanti dari sini kita bisa melakukan substitusi mundur. Nanti kita akan memperoleh bahwa W3 itu sama dengan 2W1 ditambah W2. Kemudian W5 itu sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 kalau Anda melakukan substitusi mundur ya. Seperti itu. Nah, ini dari sini kita bisa berlaku hal yang bersesuaian di matriks awalnya atau vektor semula. Berarti V3 akan sama dengan 2V1 minus V2 dan V5 sama dengan V1 tambah V2 tambah V4. Anda bisa cek kebenaran dari ini. Ini adalah langkah-langkah untuk mencari basis dari ruang yang direntang oleh himpunan vektor dan menyatakan vektor yang bukan basis sebagai kombinasi linear dari basis. Untuk itu, langkah-langkahnya adalah pertama, bentuk matriks A yang kolom-kolomnya terdiri dari vektor-vektor pada S. Kemudian, langkah kedua, lakukan operasi baris elementer untuk mereduksi matriks A menjadi matriks eselon baris yang tereduksi, ya, R. Kemudian langkah ketiga, nyatakan kolom-kolom dari R sebagai W1, W2 sampai WK. Kemudian langkah keempat adalah cari ada identifikasi kolom di R yang memuat satu utama dan cari kolom yang bersesuaian pada matriks A untuk menemukan basis dari span S. Nah, dengan melakukan langkah 1 sampai langkah 4, maka Anda akan menemukan bagian yang pertama, yaitu Anda menemukan basis dari ruang yang direntang oleh S. Ya. Kemudian langkah kelima, kita membuat vektor yang bukan basis menjadi kombinasi linear dari basis. Untuk melakukan hal itu, cari himpunan persamaan yang saling bergantung pada kolom dari vektor W1, W2 sampai WK di R. Kemudian dan ekspresikan WI yang tidak memuat leading satu utama di R sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengekspresikan W1, WI berarti dia diekspresikan dalam W1, W2 sampai WI minus 1. Ya. Kemudian langkah ke-6, untuk setiap persamaan yang diperoleh pada langkah 5, ganti WI menjadi VI untuk I1 sampai K. Maka dengan melakukan hal ini Anda telah membuat semua vektor yang bukan basis sebagai kombinasi linear dari vektor basis. Dan ini dengan demikian masalahnya diselesaikan. Demikian akhir dari bab 4.7.